اللهم صل على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menambah kualitas keilmuan kita di majlis apa ini? Malam Kamis. Majlis Kamis. Lali ya. Semoga apa yang akan kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tercatat sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat ummah di hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk guru-guru kita pada baginda Nabi Muhammad dan khusus kepada penulis kitab Kasyfatus Sajah Syekh Nawawi Al-Bantani dan matanya Syekh Salim bin Sumer. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa li maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha utawi kang nomor 6 sangka rukun iman iku antuk mina yen to ngimani sira bil qadari kelawan takdire Gusti Allah, khairihi takdir sing apik, wa syarrihi lan takdir sing elek, minallahi ta'ala sangking Gusti Allah ta'ala. Qala wis ngendika sapa Al-Fashani, Imam Al-Fashani, wa maknal imanu utawi maknani iman, wa maknal imani utawi maknani iman bihi kelawan qadar khairihi wa syarrihi iku anta takida yen to nekotake sapa sira annallaha ta'ala sak temene Gusti Allah Ta'ala iku qaddara wis nakdirake sapa Allah Ta'ala al khaira takdir ing takdir sing apik, wasyarra lan takdir sing elek, qabla khalqil khalqi sadurunge gawe makhluk wabil khusus manungsa. Wa anna jami'al kainati lan sak temene sekabehane kondisi sing ana keduwe makhluk utamane manungsa mau iku bi qadaillahi kelawan ketentuane Gusti Allah, wa qadarihi lan takdire Gusti Allah. Wa huwa utawi Gusti Allah iku muridun zat kang ngarepake laha maring kainat, wa yakfi lan cukup apa i'tiqadun keyakinan jazimun kang tetep kang teguh bidzalika kelawan mengkono-mengkono takdir apik lan elek min ghairi nasbi burhanin kelawan tanpa golek buktine. Wa qala lan berpendapat sapa as-sayyidu Abdullah Al-Maraghini, Syekh atau Sayyid Abdullah Al-Maraghini, wal imanu utawi sing jenenge iman bil qadari kelawan takdir huwa yaiku al iman iku at-tasdiqu benerake bi annama kelawan sak temene perkara kana kang wis terjadi apa mah wa malan perkara yakunu kang arep terjadi apa mah iku bitakdiriman
kelawan ketentuane Allah. Yaqulu kang ngendika sapa man, Allah maksudnya, li syai'i maring saben-saben suci, kun dadiya sira, fayakunu mongko ana apa syai'. Khairan kelawan apik au syarran utawa elek. Naf'an nggawa manfaat au darron utawa nggawa bahaya. Hulwan rupane sing manis au murron utawa sing pahit. Sing nomor 6 sangka rukun iman itu antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman terhadap ketentuan Allah, takdir Allah, baik itu takdir yang baik bagi kita maupun takdir yang kelihatannya jelek bagi kita. Nah, iman terhadap takdir itu kita cukup meyakini bahwa Allah itu sudah menentukan ketentuan-ketentuannya, baik itu yang berupa kebaikan atau keburukan, sebelum Allah itu menciptakan makhluk. Artinya pada saat Allah menciptakan manusia, ketika ada manusia yang lahir, itu dia sudah membawa ketentuan yang akan terjadi pada dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlu mencari pembuktian. Pembuktian yang dimaksud di sini adalah benar nggak sih apa yang terjadi pada saya ini merupakan takdirnya Allah. Nggak perlu kita mencari pembuktian seperti itu. Tapi yang jelas kita meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada pada lafaz atau kalimat dalam kitab ini adalah wa huwa muridun laha. Jadi segala kondisi yang ada di dunia ini termasuk yang terjadi pada manusia itu sesuatu yang muridun, sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian menurut pendapat dari Sayyid Abdullah Al-Maraghini, bahwa yang dinamakan beriman kepada takdir itu adalah membenarkan terhadap perkara yang sudah terjadi atau bahkan yang belum terjadi, bahwa semua itu adalah ketentuan dari Allah. Sebab Allah Maha Berkuasa, sehingga ketika Dia ingin menghendaki sesuatu, Dia tinggal mengatakan kun fayakunu, monggo dadi apa yang menjadi kehendaknya. Entah itu khairan au syarran, baik atau buruk, naf'an au darran, memberi manfaat atau memberikan bahaya, hulwan au murran, manis atau pahit. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in utawi saben-saben suci iku bi qada'in, kelawan ketentuane Gusti Allah, wa qadarin lan takdire Gusti Allah, hatta al-'azza wal kaisa, termasuk sampai ada yang lemah maupun wal kaisa, maupun ada yang kuat atau ada yang cerdas. Wa qala lan ngendika maneh sapa sallallahu alaihi wasallam, puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, ora dianggap iman sapa abdun kawula billahi kelawan Gusti Allah, hatta yu'mina, sehingga ngimani sapa abdun bil qadari kelawan takdire Allah, khairihi wa syarrihi, khairihi takdir sing apik, wa syarrihi lan takdir sing elek. Rawahu wa critakake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi.
Wa amma haditsu Muslimin, anapun hadise Imam Muslim fi du'ail iftitahi ing dalem donga iftitah, wasyarru utawi kejelekan iku laisa ilaika, ora ana sing berasal sangka engkau. Artinya tidak ada yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa maknahu, mongko utawi maknane wasyarru laisa ilaika, wala syarra tegese ora ana kejelekan, yataqarrabu kang iso nyedhakake apa syarr bihi kelawan Allah ilaika maring sira Allah, aula yudhafu lan utawa ora iso disandarake apa kejelekan ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala, ta'adduban krana adapi akhlake manungsa, li annal laika krana sak temene sing pantes utawi nisbatul khairi menisbatkan kebaikan iku lillahi maring Gusti Allah, wasyarri lan menisbatkan kejelekan iku lin nafsi maring awak dhewe manungsa, ta'adduban krana itu adab. Jadi dalam beberapa hadis semua yang terjadi pada sesuatu itu sudah merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Hattal azza wal kaisa, meskipun itu berupa sesuatu yang jelek atau sesuatu yang baik. Kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan, la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman seseorang itu belum dianggap sempurna, imannya kepada Allah itu belum bisa dianggap sempurna manakala orang tersebut tidak mengimani terhadap takdirnya Allah, baik yang berupa kebaikan maupun yang berupa kejelekan. Kemudian dalam hadisnya Imam Muslim, dalam sebuah doa iftitah, jadi doa iftitah itu versinya banyak. Kalau tidak salah sampai ada 12 versi doa iftitah. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Muslim, hadis Imam Muslim. Wasyarru laisa ilaika, maksudnya adalah bahwa kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak ada kejelekan yang sesuatu yang jelek itu yang bisa didekatkan kepada perbuatannya Allah atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu merupakan ta'adduban, adab. Adab atau akhlak kita kepada Allah adalah kita harus yakin bahwa kalau semua yang berupa kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika berbicara tentang sesuatu yang tidak baik, maka itu harus dinisbatkan kepada diri kita sendiri. Itu merupakan akhlak kita, salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngendika sapa Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ma barang utawa peristiwa asabaka kang ngenani apa ma ing sira min hasanatin rupane suatu kebaikan, fa minallah mongko iku saking Gusti Allah Ta'ala. Ai ijadan tegese ing dalam wujude, wa khalqan lan ing dalam penciptaan. Ini ada pada surat An-Nisa ayat 79.
ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa malan perkara peristiwa asabaka kang ngenani apa maka ing sira min sayyi'atin rupane saking kejelekan famin nafsik mongko iku sangka awak dhewe ne sira ai kasban tegese usahane sira la khalqan dudu penciptaan kama yufasiruhu kaya dene wis nafsirake hu ing surat yang kedua yaitu Asy-Syura ayat 30 wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik apa qauluhu ta'ala pangandikane Gusti Allah taala wa ma lan perkara asabakum kang ngenani apa makum ing sira kabeh mim musibatin sangka pira-pira musibah fa bima kasabat mongko iku disebabake apa aidikum tangan lorone sira kabeh li'anna al-Qur'ana kana sak temne Al-Qur'an iku yufasiru nafsirake apa Al-Qur'an ba'dahu ing sebagiane Al-Qur'an mim ba'din saking sebagian kang liya dalam kejelekan itu sumbernya pada diri kita sendiri sesuai dengan surat An-Nisa ayat 79 ma asabaka min hasanatin faminallah segala sesuatu yang menimpa kita yang berupa kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 30 ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik segala sesuatu yang menimpamu berupa kejelekan maka itu berasal dari dirimu sendiri. Ditegaskan lagi oleh Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum surat An-Nisa ayat 78. Segala musibah yang menimpa diri kita itu berasal dari tangan kita sendiri. Ya, jadi adab kita itu tadi ya. Kita harus yakin bahwa semua yang berasal dari Allah itu masih yang sesuatu yang baik. Sementara kalau yang jelek dan akibatnya itu berasal dari diri kita. Ya, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Tentang takdir. Yeah. Kalau orang para ulama itu membagi takdir itu menjadi dua, takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, sementara kalau mu'alak itu sesuatu yang masih bisa kita usahakan. Sebagai contoh, takdir yang tidak bisa kita elakkan adalah kelahiran kita. Dari awal ketika Allah ingin menciptakan kita di dunia, itu sudah ditetapkan bahwa orang tua kita adalah si A dan si B, ayah kita A, ibu kita B. Itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jadi itu merupakan hak prerogatif, kita nggak bisa menolak. Begitu ngerti awake dhewe lahir di kondisi yang biasa-biasa saja, kemudian kita melihat ada teman kita yang lahirnya di kondisi yang lebih baik, kemudian kita protes, nggak bisa.
karena dari awal kita sudah disetting seperti itu. Termasuk kita lahir di Kramas, kita lahir di Salatiga, di Pekalongan atau di mana, itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa milih. Kita lahir di keluarga yang beragama Islam atau di keluarga yang beragama non-Muslim, non-Islam, itu juga hak prerogatif dari Allah. Itu merupakan mubrom, takdir yang kita tidak bisa mengelakkannya. Tapi ada takdir yang campur tangan kita itu bisa. Contohnya, kenapa kita harus mencari ilmu? Kenapa kita harus belajar? Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Jadi dari bodoh menjadi orang yang pintar itu bisa kita usahakan dengan cara belajar. Itu beberapa contoh dari takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Jadi kalau mu'alaq itu masih membutuhkan campur tangan kita. Ada beberapa pendapat lagi tentang mubrom dan mu'alaq, tentang kematian. Kematian itu satu hal yang pasti. Ya. Kita ditakdirkan meninggalnya pada umur berapa, hari apa, itu merupakan satu yang mubrom. Tapi cara kematiannya itu merupakan mu'alaq. Ada campur tangan dari manusia. Sebagai contoh misalkan begini, kita mau pergi, kondisi kita agak capek. Biasanya orang tua atau keluarga di rumah itu melarang, "Mbok ora usah, kesel, sesuk neh," kan gitu ya. Tapi kemudian karena kita menganggap bisa, mampu untuk bepergian, maka kita pergi. Ternyata pada saat itu terjadi musibah, entah kecelakaan atau entah apa, disebabkan karena kita capek tadi. Ini merupakan pilihan kita, artinya itu campur tangan dari kita. Sudah ada yang menasehati untuk istirahat dulu, ojo lungo, tapi ngeyel, tetap lungo, akhirnya terjadi musibah, kecelakaan. Jadi kalau matinya itu merupakan mubrom, tapi cara matinya itu. Atau kita sudah sakit-sakitan, kita punya penyakit, ya, kita punya penyakit gula, penyakit kolesterol dan sebagainya. Kita sudah ke dokter, dokter sudah ngomong, hati-hati pola makannya. Tapi kemudian kita punya pendapat, nek sithik ora apa-apa. Dan itu kadang-kadang ya menungso ya. Ternyata kita seperti itu, seperti tidak boleh karena kita punya penyakit diabetes dan sebagainya, ada larangan untuk makan ini dan itu, tetap kita langgar. Nah, itu merupakan satu pilihan kita, sehingga ketika penyakit kita tambah parah, kemudian itu yang menyebabkan kita menjadi mati, menurut dokter, ya itu berarti ada campur tangan kita dalam cara mati kita. Itu. Makanya nasihat para ulama adalah, karena takdir itu mutlak berasal dari Allah, kita tidak tahu, maka yang namanya ikhtiar itu hukumnya wajib. Ketika kita sakit, ya kita harus berikhtiar untuk berobat. Yang namanya berobat itu bukan hanya ke dokter kemudian minum obatnya saja, tetapi apa yang menjadi aturan dalam masa pengobatan itu harus kita lakukan. Ketika tensi kita sudah tinggi, kita berobat ke dokter, kita suruh minum obat
tensi malam, tensi pagi, siang, malam gitu. Itu kita minum obat terus, satu saat kita bosen, kemudian kita memutuskan untuk tidak minum obat. Nah, itu akhirnya membuat tensi kita menjadi lebih tinggi dan mungkin bisa menyebabkan kepada kematian. Nah, ini berarti pilihan kita di situ, campur tangan kita di situ, cara matinya kita itu ikut menentukan. Itu tentang takdir mubrom dan mu'allaq. Ya. Baik, ada yang disampaikan? Tidak ada? Wa amma qauluhu ta'ala, anapun utawi ngendikane Gusti Allah Ta'ala, kul ngucapo sira Muhammad, kulun utawi saben-saben suci iku min indillahi, sangka ngersane Gusti Allah. Parajuun mongko dibalekake lil haqiqah maring hakikate. Kemudian dalam sebuah ayat surat surat apa ini? Itu masih An-Nisa 78. Kullum min indillah, segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ini harus kita kembalikan kepada hakikatnya, bahwa hakikatnya Allah itu adalah menciptakan segala sesuatu. Ini masih ada hubungannya dengan adab. Adab kita itu menisbatkan kebaikan kepada Allah, sementara menisbatkan kejelekan kepada diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud di sini kullum min indillah itu farajuun lil haqiqah, kepada hakikatnya. Hakikatnya itu Allah yang menciptakan semuanya. Tapi sebetulnya ketika Allah sudah menentukan sesuatu hal kepada kita itu, kita sudah diberikan ilmunya, sudah diberitahukan teorinya. Jadi begini, kita melakukan kegiatan A, ini kita sudah tahu keuntungannya apa, resikonya apa. Nah, di sini yang berperan adalah akal kita atau rencana kita. Kalau kita melakukan A, manfaatnya seperti ini, tapi resikonya bisa seperti ini. Ketika kita melakukan B, kita sudah tahu resikonya, ya, resikonya seperti ini, tapi manfaatnya juga seperti ini. Nah, ini yang namanya takdir mu'allaq itu di situ. Kita sudah tahu perbuatan ini bisa mengakibatkan apa, tinggal kita. Jadi Allah sudah membukakan itu kepada kita sebetulnya. Kita sudah tahu kalau kita sering minum air putih, ya insya Allah baik. Awal juwir atau minum air putih, minum teh, kopi terus, ya jadi ini kayak Mbah Surip kayak. Mbah Surip kan datang minum air putih, minumnya kopi bahkan sampai 13-15 gelas sehari. Ini akan sakitnya karena itu. Yang seperti ini sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita. Makanya ketika kita merencanakan sesuatu itu kan sudah kelihatan. Kita merencanakan sesuatu sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi resikonya, resiko A, resiko B, resiko C itu pasti ada. Ini semuanya sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita. Hakikatnya itu sudah terjadi. Jadi sebetulnya untuk takdir
ini sedikit banyak kita sudah tahu ilmunya. Wangdur ila adabil khadiri, wangdur lan ningalono sira ila adabil khadiri maring adabe Nabi Khidir alaihi salam. Haitsu qala sekirane ngendika sapa Nabi Khidir, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Fa arada mongko ngarepake sapa rabbuka pangeran sira ayyablugha ing yen to nyampeake sapa rabbuk ing bocah loro ashuddahuma ing wektune dewasane bocah loro mau. Kalau kita sering membaca surat Al-Kahfi ini di ayat ke-82 itu kita tahu ceritanya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama kan Nabi Khidir itu merusak perahu. Yang kedua membunuh anak kecil. Yang ketiga membangun rumah yang mau roboh. Nah ini yang disampaikan di sini adalah yang ketiga. Ketika Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir untuk membangun rumah yang mau roboh itu, Nabi Musa kan kemudian protes. Lah ini kok orang ngomong kan bisa njaluk upah kan itu. Itu yang menyebabkan kemudian Nabi Khidir berpisah dengan Nabi Musa. Karena itu sudah pertanyaan yang ketiga. Dijelaskan oleh Nabi Khidir kenapa dia membangun rumah yang mau roboh itu, karena ternyata di dinding itu, di bangunan itu tersimpan harta karun miliknya dua anak yatim. Nah ini Allah menghendaki agar anak yatim itu bisa tumbuh dewasa dan memanfaatkan harta peninggalan dari orang tuanya. Nah di sini adalah fa'arada rabbuka. Maka untuk berkehendak yang baik ini oleh Nabi Khidir disandarkan kepada Allah. Berbeda ketika Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, kenapa dia merusak kapalnya, perahunya? Wa qala fa'aradtu an aibaha. Fa'aradtu mongko ngarepake sapa ingsun an aibaha ing ngrusak sapa ingsun ing perahu. Nah, ketika Nabi Khidir itu merusak itu kan berarti perbuatan yang tidak baik. Itu disandarkan kepada bahasanya fa'aradtu, mongko aku ngarepake. Nah, ini disandarkan kepada dirinya. Bukan fa'arada rabbuka an aibaha. Jadi Nabi Khidir itu merusak itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena kehendak Nabi Khidir sendiri. Ini adabnya Nabi Khidir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada hubungannya dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal lan ngangen-ngangono sira qaula Ibrahima ing ngendikane Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Nabi Al-Khalil alaihi salam. Jadi pada surat Asy-Syura ayat 78 sampai 80 Nabi Ibrahim mengatakan alladzi yaiku dzat khalaqani kang wis nyiptakake sapa alladzi ni ing ingsun fa huwa mongko utawi alladzi iku yahdina zat sing aweh petunjuk walladzi lan zat huwa yaiku zat yut'imuni kang aweh panganan ing ingsun wa yaskina lan aweh minuman ing ingsun wa idza maridtu lan nalikane lara sapa ingsun fa huwa mongko utawi zat Allah iku yasfina sing paring kesembuhan. Nah, ini Nabi Ibrahim juga adabnya seperti itu, menyandarkan perbuatan baik kepada Allah. Apa yang disandarkan perbuatan baik berupa yahdin, fa huwa yahdin, maka Allah yang memberi petunjuk kepadaku. Huwa yut'imuni, Allah memberi makan kepadaku. Wa yaskin, dan memberi minum kepadaku.
Tapi ketika perbuatan yang tidak baik atau akibat yang tidak baik, wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, ini seakan-akan yang menyebabkan sakit itu aku sendiri, bukan dari Allah. Fahuwa yasfin, ini kebaikan Allah lagi disandarkan kepada Allah. Allah lah yang memberi kesembuhan. Ini adabnya. Jadi orang yang sakit itu, kalau menurut Nabi Ibrahim, bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari diri kita sendiri. Karena kita nggak mau berhati-hati. Kita sudah diberi ilmunya. Haitsu nasaba, sekirane nisbatake sapa Nabi Ibrahim al-hidayata, ing petunjuk, wal it'ama, dan memberi makan dan makanan, wasyifa'a, dan memberi kesembuhan, iku lillahi, maring Gusti Allah. Wal maradu, dan sakit itu dinisbatkan li nafsihi, maring awak dewene Nabi Ibrahim. Falam yakul, mongko ora ngucap sapa Nabi Ibrahim amradoni. Amradoni itu artinya sakit kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan amradoni, tapi yang dikatakan maritu. Ta'adduban, krono dadekake adab akhlak minhu alaihi salam, minhu sangka Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, fal kullu min af'alillah, mongko utawi sakabehane iku min af'alillahi ta'ala, saka perbuatane Gusti Allah taala. Jadi kita harus sudah diajari sama nabi-nabi terdahulu, sampai juga Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita seperti itu. Kita harus menisbatkan semua kebaikan itu kepada Allah. Tapi kalau perbuatan yang tidak baik kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Jangan kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ngendika sapa Allah ta'ala, wallahu, utawi Gusti Allah iku khalaqakum, wis nyiptakake sapa Allah ing sira kabeh, wa malan perkara ta'maluna, kang padha agawe sira kabeh ing ma. Ini surat As-Saffat ayat 196. Ai min khairin, tegese sangka kebaikan, wa syarrin, lan kejelekan, ikhtiyariyin, kang bangsa sukarela, wa tirariyin, lan paksaan. Maksudnya memang semua yang menjadi perbuatan kita itu juga sudah ditakdirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi sebelum kita melakukan sesuatu itu Allah sudah memberikan kita pengetahuan. Sehingga di sini Allah mengatakan ikhtiyariyin wa tirar. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah pengetahuan yang sehingga kita bisa memilih atau terpaksa melakukan perbuatan kita. Jadi ikhtiar dalam perbuatan itu memang harus kita lakukan, dan itu didasari oleh ilmu pengetahuan atau pemikiran yang mendalam. Walaisa, lan ora ono iku lil abdi
keduwe kawula apa illa mujarradul maili, kejaba sebatas kecenderungane abdun halatal ikhtiyari ing dalam kondisi bisa memilih. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono mujarradul mail tuliba den tuntut sapa abdun bitaubati kelawan taubat, wal iklai lan menghilangkan akibat, wan nadami lan merasa menyesal, wastahaqqat ta'ziri dan adanya hukuman, wal hududi dan siksaan, wathawabi dan ganjaran, wal iqabi lan siksaan hukuman. Jadi karena adanya tadi pilihan tadi, ini yang menyebabkan hamba itu, kita manusia, ketika merasa menyesal berarti kita harus bertaubat. Ketika kita melakukan kesalahan, maka ada istahaqqat ta'zir, kita berhak untuk dihukum. Ketika kita melakukan kebaikan, kita berhak mendapatkan pahala wasawabi. Jadi kita ini situasinya sebetulnya diberikan berbagai macam pilihan dalam perilaku kita sehari-hari. Kita mau memilih kanan atau kiri, itu kita sudah diberi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza utawi ikilah ikhtiar, huwa utawi hadza iku al kasbu usaha. Wa huwa utawi kasbu utawi usaha iku ta'alluqul qudratil haditsati, berhubungan karo kekuasaan, kemampuannya makhluk. Wa qila huwal iradatul haditsah, ana sing berpendapat yang namanya usaha itu berhubungan dengan iradatul haditsah, kemauan dari makhluk. Jadi yang namanya kita harus ikhtiar kemudian berusaha itu merupakan sejalan dengan kemampuan kita atau kemauan kita. Makanya ada istilah ora usah terlalu dipikir, kuwi ora gaweane awake dhewe. Itu karena memang kadang-kadang manusia itu pikirannya tekan ngendi-ngendi, padahal itu sudah menjadi ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pikirkan, harus kita usahakan adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ta'alluqul qudratil haditsah atau iradatul haditsah. Kita jangan memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu pesannya. Kalau sudah seperti itu, nanti akibatnya juga kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika teman kita ada yang butuh bantuan, ya kita bantu sebatas kita yang bisa pada saat itu. Kemudian kalau kemudian kita berpikir, piye caranya membantu biar semuanya kelar, nggak bisa, karena itu tadi, itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Oke, sampai sini, monggo kalau ada yang disampaikan tentang takdir. Ora ono ganti aku sing arep tekon.
Tadi kan saya sampaikan, ulama itu ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir yang tidak bisa ditolak dan ada takdir yang bisa diusahakan. Kalau rezeki wong sugih karo wong miskin itu mubram apa mu'allaq? Ya bisa mubram bisa mu'allaq. Ya itu warisan loh. Ayo. Kan mu'allaq. Ya, kayak mu'allaq. Mubram. Mubram. Nah, ini garisnya Gusti Allah kowe iki yang ngene. Tapi sebenarnya meskipun Allah kan juga sudah tertulis di sana nggak bisa. Jujur rezeki pati ya. Ya, seperti tadi misalkan dikatakan kalau sesuatu keburukan itu harusnya disebabkan kepada kita Diri sendiri. sebagai bentuk adab, tapi kan sebenarnya sebagai bentuk adab itu sudah tertulis di sana juga kan Ustaz? Iya. Saya kan ngomong ini, gue nek pengen sugih kerja, sing sregep. Nah, ternyata memang wong iki mau ora duwe barang kerja semana jadi sugih. Ora jadi sugih tenan. Itu berarti mu'allaq apa mubram? Itu malah. Bisa mubram seluruh-luruhnya enak. Iso belum bisa malak ta. Terserah Gusti Allah. Ya ora. Enggak, masalah ini penting. Masalah takdir itu penting. Jadi gini, untuk mubram dan mu'allaq, jodoh misalnya, jodoh itu ditentuke. Ya. Ketika kemudian kita menikah, terus dilalai ada masalah, kita berpisah dengan pasangan kita, entah itu cerai, entah itu meninggal. Terus kita menikah lagi. Terus jodohnya awake dhewe sing ketika menikah. Jodohnya ketika menikah ya. Iya. Nah, ketika meninggal enggak jodoh ya. Iya. berarti yang sudah meninggal sudah bukan jodoh kita. Bukan. Loh, dan biasanya pas nikah? Nah ya itu pas nikah aja. Pasti pas nikah ya. Iya. Begitu juga dengan rezeki tadi. Jadi untuk mensiasati atau mendalami masalah mubram mu'allaq ini, kita harus mengembalikan takdir ini kepada tiga perspektif. Yang pertama dari pandangannya Allah. Kalau semua yang disebutkan dalam Al-Quran tadi kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kemudian kullum min indillah. Jadi semua takdir, ketentuan yang berasal dari Allah itu kalau menurut Allah ya mubram semuanya. Menurut Allah. Kalau menurut Allah semuanya mubram, karena sudah ada garisnya tadi. Wong sing maune melarat jadi sugih itu juga sudah digariskan oleh Allah. Lah kalau yang berasal dari perspektif yang kedua itu dari malaikat. Malaikat itu kan ada malaikat Mikail, pembagi rezeki. Ada malaikat Israel, pencabut nyawa. Ada malaikat Raqib Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Nah, kalau dari perspektif malaikat ini ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Jadi begini, misalkan si A ini orang miskin, kemudian
takdirnya Allah ini akan memberikan rezeki kepada si A pada usia 30 tahun misalnya. Ya ini malaikat tidak akan memberikan rezeki kepada orang si A ini sebelum umur 30 tahun. Jadi pada sampai umur sebelum 30 tahun ini ya si A ini miskin terus. Kan itu dipaunu ning Gusti Allah. Nah, kemudian akan diberikan kepada si A ini pada usia 30 tahun. Nah, 30 tahun ini mungkin dari umur 25 tahun si A ini sudah bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, kemudian dia akan mendapatkan hasilnya pada umur 30 tahun tadi. Nah, ini mu'alaknya di situ. Jadi tergantung kalau usaha ini si A ini. Tapi ketika dari perspektif manusia, dari kita sendiri, kita harus melihat bahwa semua takdir itu sebetulnya mu'alak. Karena apa? Kita tidak tahu takdir kita. Awet dhewe kan ora ngerti matine kapan. Nah, kita tetap harus berusaha. Nah, yang dinamakan mu'alak itu ya kasbun ini tadi, usaha tadi. Gen matine iso husnul khotimah, berarti kita selama kita hidup kita harus berusaha ngibadahi sing apik. Kita juga tidak tahu kita itu rezekinya sampai sebatas apa. Apakah hanya jutaan atau bisa sampai miliaran, kita nggak tahu. Makanya kita tetap harus bekerja. Kita juga nggak tahu kita itu mati sebabnya apa. Makanya ketika kita sakit, mu'alak kita adalah, usaha kita adalah berobat biar sakit kita tidak tambah parah. Itu kita nggak tahu apakah nanti kematian kita itu karena kecelakaan atau karena apa. Makanya kalau naik motor ya sing hati ya ngebut kan gitu. Nah, itu merupakan mu'alak kita di situ. Jadi mubrom, mu'alak itu tergantung dari pandangan kita atau dari tadi perspektif, 3 perspektif tadi. Kalau dari perspektifnya Allah, semua takdir itu adalah mubrom karena sudah ada. Kita kan tahu ya, kalau yang namanya, kalau dulu takdir itu kita nyebutnya qadha dan qadar. Qadha itu kan ketentuan sejak zaman azali sudah ada, kita diciptakan itu sudah ada yang mau terjadi kepada kita. Nah, kemudian qadar itu adalah perwujudan atau pelaksanaan dari qadha tadi. Kemudian disingkat menjadi takdir, bahasa Indonesianya kayak gitu. Karena kita nggak mubrom itu semuanya pasti akan terjadi kalau menurut Allah. Mubrom dan mu'alak itu justru di malaikat. Jadi malaikat tidak akan mungkin mencabut nyawa kita sebelum usia yang telah ditentukan. Nah, mu'alaknya malaikat karena campur tangan malaikat tadi. Kemudian sebab-sebabnya tadi itu. Nah, kalau dari pandangan kita ya kita harus melihat takdir itu sebagai mu'alak semua. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan kenyataan takdirnya seperti ini, nah ini harus kita kembalikan kepada Allah tadi sebagai alat tadi. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita harus introspeksi, kita harus melihat kenapa saya bisa seperti ini. Betul. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, ya langsung kita alhamdulillah. Ketika mendapatkan yang tidak baik, sabar itu tadi. Sabar itu berarti kan kita introspeksi. Gitu. Jadi agar supaya tidak bingung ketika memahami takdir, maka takdir mubrom mu'alak ini kita harus kembalikan kepada 3 perspektif tadi. Jadi nantinya kita mudah memaknai takdir. Jadi bagi kita
meskipun tadi ini dari wong Jawa mau jodoh rezeki mati wis ditentukan, tapi semuanya bagi kita adalah mu'allaq. Saya durung nikah, kita kan nggak tahu jodoh kita itu seperti apa, siapa, seperti apa, anaknya siapa kan gitu. Gimana? Mau main ngendi kan? Nah, makanya mu'allaq kita adalah mencoba mencari yang terbaik. Seperti yang sudah dalam sebuah hadis itu, ketika mencari jodoh ya harus dilihat nasabnya, akhlaknya, agamanya, kemudian kaya atau tidak, cantiknya, dan gitu. Bobot. Di situ, jadi yang harus kita perhatikan di situnya. Kita nggak tahu takdir kita itu mau seperti apa. Jadi kalau sudah seperti itu, maka ya yang namanya ikhtiar, kemudian berdoa, itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan takdir yang baik, tetap kita harus ikhtiar, berdoa dan tawakal. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi takdir? Ya tadi sabar tadi. Nah, nyatanya wis kerja suwi kok durung mudah-mudah. Ya tetap harus bersabar. Kita kembalikan kepada Allah semuanya. Ini yang terbaik untuk kita, wis ngono wae. Senajan yo karo grundel. Ya menungso iki ngono kuwi. Iku manusiawi. Sing penting ora nyalahke. Ya awak gitu ya awak. Aku susah tenan tapi terjadi. Betul. Lah ya padha wae sedekah nang masjid 10.000 kok njaluk sugih iki. Dah wis gak ono. Gitu. Tapi nek asline sedekah itu malah lebih mudah kita lakukan ketika kita dalam kondisi biasa-biasa saja. Contohnya awake dhewe duit, maksudnya ketika kita dalam kondisi biasa, bukan kondisi orang yang kaya. Duit 100.000. Go sedekah utawa ana kancane mara, kancane arep utang ngono kuwi, itu lebih mudah kita berikan 50.000 kepada teman kita daripada saat kita kaya. Awake dhewe duit 1 juta misalnya. Ana kanca teko utang 500. Kuwi ketoke luwih angel diwenehi daripada yang tadi. Padahal sama-sama 50% ya. 1 juta kan 50%-nya 500.000. 100.000 kan 50%-nya 50.000. Tapi lebih mudah kita mengeluarkan 50.000 daripada 500.000. Kita kembalikan kepada diri kita. Kita ngono kita. Soalnya biasanya wong sugih iki kebutuhannya malah luwih akeh. Nah, wong duit kan keinginannya lebih banyak daripada orang yang tidak punya uang. Soalnya ngomong sani. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semua. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.